Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Baik, pada video kali ini kita akan coba membahas prediksi soal ujian sekolah berbasis online tahun 2021. Ya, karena tahun ini, tahun 2021 tidak diadakan ujian nasional, namun setiap sekolah mengadakan ujian sekolah yang berbasis web. Nah, pelajaran yang kita bahas kali ini yaitu matematika wajib, dan ini adalah video bagian pertama. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan, koreksi, silakan isi kolom komen. Kita lihat nomor 1. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3 kurang X besar sama 5 adalah. Nah, ini adalah konsep nilai mutlak yang kita pelajari pada kelas 10. Nah, konsepnya bagaimana? Yaitu ya, misal mutlak X besar A, besar sama A, maka X itu besar sama A atau X itu kecil sama min A. Berarti tidak ada tanda mutlaknya. Ya, artinya dari soal yang kita punya ini, ya, mutlak 3 kurang X besar sama 3 kurang X besar sama 5, itu artinya 3 kurang X besar sama 5 atau 3 kurang X kecil sama min 5. Yang ini adalah A min A, artinya 5 min 5. Kita kerjakan satu persatu. Untuk 3 kurang X besar sama 5, 3 kita pindahkan menjadi min X besar sama 5 kurang 3, yaitu 2. Kita kali min, karena ini masih min X ya, berarti X kecil sama min 2. Ya, dikali min, tanda pertidaksamaan berubah ya. Kecil sama, yang semula besar sama menjadi kecil sama. Bagian kedua yaitu 3 kurang X kecil sama min 5, 3 kita pindahkan berarti min X kecil sama min 5 kurang 3 ya. Artinya dapat min 8. Min X kecil sama min 8. Kita kalikan dengan min 1 semua, berarti ini menjadi X, ini berubah menjadi besar sama, min 8 menjadi 8. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X kecil sama min 2 atau X besar sama 8. Begitu jawabannya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Kalau tadi berbentuk nilai mutlak, nah sekarang kita ingin mencari himpunan penyelesaian dari bentuk pecahan, yaitu X tambah 1 per 3X kurang 5 kecil 3 ya. Oke, caranya adalah X tambah 1 per 3X kurang 5 kecil 3, kita harus membuat ruas kanannya menjadi 0. Berarti 3 kita pindahkan menjadi begini, X tambah 1 per 3X kurang 5 kurang 3, karena plus ini ya, kurang 3 kecil 0. Nah, kita samakan penyebutnya. Karena penyebut kita adalah 3X kurang 5, maka kita kalikan dengan 3X kurang 5 per 3X kurang 5. Begitu ya. Nah, 3-nya kita kalikan ke dalam, maka kita dapat 9X, 3 kali 3X 9X, 3 kali min 5 min 15. Kita buka kurungnya ya, dengan menyatukan penyebutnya, maka kita peroleh ini min 9X tambah 15 begitu. Berarti X kurang 9X min 8X 1 tambah 15, 16 per 3X kurang 5. Karena ada min sini, kita kali min ya, kita bagi min 8 semua ya. Berarti kalau bagi min 8 tanda berubah menjadi X kurang 2 yang semula kecil menjadi besar 0 per 3X kurang 5 ya. Nah, kita buat cari titik pembuat nolnya, yaitu X kurang 2 sama dengan 0, maka X nya adalah 2. Satu lagi, 3X kurang 5 tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena pada penyebut tidak boleh 0 gitu ya. Berarti 3X tidak sama dengan 5, 3X tidak sama dengan 5 per 3. Nah, berarti ada 2 titik, yaitu 5 per 3 dengan 2. Kita buat garis bilangan, yaitu 5 per 3, kemudian ada 2. Nah, ingat ini kan pada pertidaksamaan terakhir, ini X, ini 3X kan sama-sama plus ya, plus kali plus, maka mulanya plus tandanya. Plus, berarti sini min, sini plus ya. Kemudian kita pandang pertidaksamaan terakhir ini, yaitu di sini kan besar 0. Kalau besar 0 artinya nilainya positif, maka daerah positif lah yang kita arsir, yaitu X
kecil 5/3 atau X besar 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kecil 5/3 atau X besar 2. Begitu. Oke, soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 5x kurang 3 per 2x tambah 3, di mana x tidak sama dengan min 3/2. Kenapa tidak sama min 3/2? Karena penyebut tidak boleh 0. Maka ini dapat tidak sama dengan min 3/2. Jika f pangkat min 1 adalah inverse, berarti ini f inverse. Tentukan n inverse x. Oke. Konsepnya cukup sederhana jika kita menemukan fungsi berbentuk pecahan ya. Konsepnya adalah jika fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya adalah cukup kita menukar tempatkan a dengan d dan memberi tanda min gitu. Arti sini menjadi min dx tambah b per cx tambah min a. Sehingga ini cukup sederhana kita mengerjakannya. Kita punya fx sama dengan 5x kurang 3 per 2x tambah 3. Maka 5 dengan 3 ini kita tukar tempat dan memberi tanda min. Maka dapat nih. Di min 3x kurang 3 per 2x tambah min 5. Itu sederhana kan? Berarti ini kan min 3x kurang 3 per 2x kurang 5. Gitu ya. Kita kali karena masih berbentuk min di atas, kita kali min 1 per min 1. Maka kita peroleh yaitu 3x tambah 3 per, ini cukup kita tukar tempat menjadi 5 kurang 2x. Jadi konsepnya adalah cukup jika bentuknya ax tambah b per cx tambah d, cukup kita tukar a dengan d dan memberi tanda min. Begitu konsepnya. Oke, kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga siku-siku. Sudut dibentuknya 60 derajat. Di sini ada sisi A, miringnya adalah sisi 12. Panjangnya 12. Yang ditanya adalah tentukan nilai 3A tambah 2. Nah, di sini ada sudut 60. Yang A ini adalah sisi sampingnya dan ini adalah sisi miringnya. Berarti ini adalah perbandingan nilai cos. Berarti cos 60. Kita kasih namanya dulu. Ya. Ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Maka yang berlaku adalah nilai cos karena samping per miring. Berarti cos 60 adalah AB per BC. Samping per miringnya. Sampingnya AB, miringnya BC. Nah, kita tahu nilai cos 60 itu adalah setengah. Sedangkan AB itu adalah A kecil. Dan BC itu adalah 12. Maka kita kalikan 12 ini dengan setengah. Dapat nilai A yaitu 6. Begitu. Karena yang ditanya adalah 3A tambah 2, berarti ini dapat 3 kali 6 tambah 2. Itu 18 tambah 2, yaitu 20. Ya, jadi nilai 3A tambah 2-nya adalah 20. Jadi konsep penting di sini adalah kita tahu pada segitiga siku-siku itu, konsep cos itu adalah samping per miring. Mungkin konsep sin adalah depan per miring. Konsep tangent adalah depan per samping. Begitu ya. Kita lihat soal nomor 5. Oke. Nah, ini dia ya. Diketahui X berada antara 180 dan 270. Berarti ini terletak di kuadran ketiga. Dan nilai tangen X adalah 1/A. Maka nilai sin X adalah oke. Nah, berarti di sini kita tahu konsep tangen itulah tadesa ya. Tandesa. Tangen depan samping, yaitu 1/A. Kalau kita buatkan segitiga siku-sikunya seperti ini ya, sini X ya, ini sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Dari sini depannya adalah 1, sampingnya adalah A. Maka bisa kita cari miringnya dengan konsep teorema Pitagoras, yaitu M kuadrat sama dengan D kuadrat tambah S kuadrat. Kita ganti D dan S, maka kita peroleh 1 kuadrat tambah A kuadrat, yaitu M kuadrat. Maka M adalah akar dari 1 ditambah A kuadrat. Oke, berarti M adalah akar 1 tambah A kuadrat. Sehingga yang tanya sin itu konsepnya adalah si demi, sin depan per miring. Maka D kita adalah 1, per miring kita adalah akar 1 tambah A kuadrat. Nah, ini apa gunanya? Ya, ini
adalah sudut yang berada di kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga nilai tangin adalah positif, maka nilai sin adalah negatif. Berarti kita tambah min pada sin ini, berarti nilai sin X sama dengan min 1 per akar 1 tambah A kuadrat, begitu. Jadi yang harus kita ingat adalah konsep segitiga siku-sikunya, tantuta desa, dan ingat sudut berelasi untuk kuadran ketiga nilai sin itu adalah negatif, begitu. Oke, soal nomor 6. Dua kapal M dan N di saat bersamaan berangkat berlayar dari pelabuhan A. Kapal M berlayar ke arah 045 dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan M berlayar ke arah 345. Ini jurusan 3 angkanya, 045, ini 345. Dengan kecepatan 35 km per jam. Jarak terdekat kapal M dan N setelah 2 jam adalah. Oke. Sini kita ilustrasikan soal berikut, di mana ada titik A dengan jurusan 3 angkanya, tetap mulai dari utara yaitu atas, searah jarum jam. Ini searah 45 derajat, berarti untuk M ini 45 derajat, ini M, begitu ya. Kemudian untuk N searah 345 derajat, berarti hampir satu lingkaran. Ini dia 345 derajat untuk N. Nah, yang kita cari adalah jarak M dengan N, begitu ya. Nah, kita tahu satu lingkaran itu 360 derajat. Berarti karena 345, maka sini sisanya adalah 15 derajat, gitu ya. Artinya sudut A yang dibentuk adalah ini 45 15 yaitu 60 derajat, begitu. Kecepatan kapal M adalah 30 km per jam, yaitu bergerak selama 2 jam, maka AM itu adalah 2 kali 30, yaitu 60. Dan AN berarti kapal N dengan kecepatan 35 km per jam, berarti ya 2 kali 35 yaitu 70, berarti AN adalah 70. Nah, berarti ini di sini diketahui sisi, sudut, sisi. Berarti ini berlaku aturan kosinus. Di mana aturan kosinus itu adalah mn kuadrat di sini ya, sama dengan am kuadrat tambah an kuadrat kurang 2am kali an cos sudut yang dibentuk, yaitu sudut A. Sudut MAN, gitu ya. Kalau kita ganti semua, di mn kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 70 kuadrat kurang 2 kali 60 kali 70 cos 60. Kita kurangkan, maka kita dapat ini 3600, 4900, 60 kali 70 4200. Ini setengah dengan 2 bisa kita bagi, dapat 1 ya. Berarti ini kita dapat 3600 tambah 4900 dikurang 4200, maka kita peroleh 4300, begitu. Maka kita tarik akarnya. Akar dari 4300, akar 100 adalah 10, tinggal 43, berarti 10 akar 43. Jadi jarak M dan N adalah akar 10 akar 43. Jadi kita menggunakan konsep aturan kosinus untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian sekolah online berbasis web tahun 2021. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan di kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.